Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi melaksanakan pembangunan dan pemasangan jalur saluran kabel tegangan tinggi pada mata kuliah transmisi dan distribusi tenaga listrik. Tujuan dari pembelajaran materi ini untuk mengetahui dan memahami bahan listrik yang digunakan dalam sistem tenaga listrik seperti konduktor dan isolator. Dua, untuk mengetahui macam-macam alat ukur listrik beserta fungsi dan prinsip kerjanya. Tiga, untuk memahami teori dasar listrik seperti arus bolak-balik satu fasa, tiga fasa, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, serta rangkaian resistansi, induktansi, kapasitansi, dan impedansi. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui konstruksi jaringan saluran kabel tegangan tinggi serta komponen dan peralatan yang digunakan dalam pembangunan jaringan tersebut. Di sini ada biodata saya. Saya bernama Amzikran Wardana dengan NIM 24063018. Tempat tanggal lahir Duri 1 Desember 2006. Program studi yang saya ambil yaitu Pendidikan Teknik Elektro. Lanjut kepada yang pertama yaitu safety briefing. Tujuan safety briefing mencegah kecelakaan kerja, menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, memahami prosedur darurat, mengetahui potensi bahaya di area kerja, dan lanjut potensi bahaya di area kerja. Beberapa bahaya yang mungkin terjadi seperti sengatan listrik, terjatuh dari ketinggian, terkena benda tajam atau berat, kebakaran atau konsleting. 3. Alat pelindung diri wajib seperti menggunakan safety helmet, sepatu safety, sarung tangan isolasi, kacamata pelindung, dan body harness. Larangan selama bekerja yaitu dilarang bekerja dalam kondisi lelah, dilarang menggunakan alat rusak, dilarang bercanda saat bekerja, dan dilarang menyentuh kabel tanpa izin. Prinsipnya tidak ada pekerjaan yang penting sehingga mengabaikan keselamatan. Ada absensi kehadiran. Lanjut kepada topik pembahasan. Pada materi ini kita membahas bahan listrik seperti konduktor dan isolator, alat ukur dan pengukuran besaran listrik, teori listrik dasar, jaringan saluran kabel tegangan tinggi, mekanika hantaran udara, dan prosedur keselamatan ketenaga listrikan. Lanjut kepada manfaat pelatihan dari materi ini. Yang pertama, meningkatkan keselamatan kerja, meningkatkan pengetahuan teknis, meningkatkan keterampilan praktis, mengurangi risiko kerusakan peralatan, menjamin kualitas instalasi, dan meningkatkan efisiensi kerja. Lanjut kepada persepsi terhadap peserta. Yang pertama, mengapa pekerja listrik selalu menggunakan alat pelindung diri? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tegangan tinggi? Yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang keselamatan kerja atau K3. Lanjut kepada peralatan dan perlengkapan. Ada beberapa perlengkapan dan peralatan. Yang pertama, alat kerja utama seperti alat penarik kabel, tang kombinasi, obeng, kunci, gergaji, dan alat pres kabel. Yang kedua, alat ukur seperti ampermeter, voltmeter, ohmmeter, dan multimeter. APD seperti safety helmet, sepatu safety, dan lain-lain. Peralatan pendukung seperti tangga atau scaffolding, drum kabel, pita pengaman, dan lampu kerja. Peralatan keselamatan darurat seperti APAR, kotak P3K, dan grounding set. Di sini kita lanjut kepada materinya. Materi pertama ada bahan listrik. Bahan listrik juga terdiri dari dua buah. Pertama, konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena memiliki banyak elektron bebas. Bahan konduktor biasanya digunakan sebagai penghantar listrik pada kabel atau jaringan transmisi. Contohnya ada tembaga, aluminium, emas, dan perak. Bahan listrik yang kedua adalah isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena elektron dalam bahan tersebut terikat kuat pada atomnya. Isolator digunakan untuk melindungi konduktor dan mencegah kebocoran arus listrik. Dalam sistem kabel tegangan tinggi, isolator berfungsi untuk memisahkan konduktor dari lingkungan sekitar
sehingga arus listrik tidak mengalir keluar dari jalur yang telah ditentukan. B. Alat ukur dan pengukuran besaran listrik. Macam-macamnya seperti voltmeter berguna untuk mengukur tegangan listrik, bekerja dengan mengukur beda potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Ampermeter berguna untuk mengukur arus listrik, bekerja berdasarkan efek medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. 3. Ohmmeter mengukur hambatan listrik, bekerja dengan memberikan arus kecil pada rangkaian untuk mengetahui nilai resistansinya. 4. Multimeter adalah alat ukur listrik serbaguna yang dapat mengukur tegangan arus dan hambatan. Yang kelima ada wattmeter untuk mengukur daya listrik. Lanjut kepada teori listrik dasar. Yang pertama ada arus bolak-balik satu fasa. Arus ini adalah arus listrik yang berubah arah secara periodik dan hanya memiliki satu gelombang tegangan. Sistem ini banyak digunakan pada instalasi rumah tangga. Lanjut, arus bolak-balik tiga fasa. Arus ini adalah sistem tenaga listrik yang memiliki 3 gelombang tegangan dengan perbedaan sudut fasa sebesar 120 derajat. Sistem ini banyak digunakan dalam transmisi tenaga listrik karena lebih efisien dalam penyaluran daya. Lanjut kepada hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dapat dinyatakan dengan rumus V sama dengan I kali R. Dengan V itu tegangan, I itu arus, dan R itu adalah hambatan. Lanjut kepada hukum Kirchhoff. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Kemudian rangkaian RLC dan impedansi presentasi disimbolkan huruf R, yaitu hambatan terhadap aliran arus listrik. L itu induksi, kemampuan penghantar untuk menimbulkan medan magnet. C itu kapasitansi, yaitu kemampuan komponen untuk menyimpan muatan listrik. Dan impedansi yaitu gabungan dari resistansi, induktansi, kapasitansi dalam arus bolak-balik. Lanjut kepada jaringan saluran kabel tegangan tinggi. Yang pertama, konstruksi jaringan SKTT, saluran kabel tegangan tinggi. Konstruksi ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu konstruksi yaitu konduktor, isolasi, pelindung kabel, struktur penyangga atau menara transmisi. 2. Peralatan dan komponen. Beberapa komponen yang digunakan dalam jaringan kabel tegangan tinggi antara lain kabel penghantar, isolator, klem kabel, sambungan kabel, dan pelindung petir. Lanjut kepada peralatan kerja dan material. Peralatan kerja yang digunakan dalam pemasangan kabel tegangan tinggi antara lain tangga, alat penarik kabel, alat pengukur listrik, dan peralatan keselamatan kerja. Lanjut kepada mekanika hantaran udara. Mekanika hantaran udara merupakan ilmu yang mempelajari perilaku kabel penghantar yang dipasang pada jaringan listrik udara. Dalam mekanika hantaran udara ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada dasar penerapannya, masalah kemiringan, diameter lingkungan kabel, dan pengaruh temperatur. Lanjut kepada prosedur keselamatan ketenaga listrikan. 1. Peraturan keselamatan ketenaga listrikan. Beberapa aturannya, pertama, menggunakan alat pelindung diri, memastikan jaringan dalam keadaan tidak bertegangan sebelum diperbaiki, dan menggunakan peralatan kerja yang sesuai standar. Yang kedua, prosedur keselamatan dalam pemasangan kabel tegangan tinggi. Antara lain, pemeriksaan kondisi alat kerja, pengamanan area kerja, pengawasan oleh tenaga ahli, pengujian sistem sebelum dioperasikan. Dengan menerapkan prosedur keselamatan kerja yang baik, risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Lanjut kepada evaluasi. Di sini saya memberikan soal isian berjumlah 10 buah. Dan soal menjodohkan, di sini saya meminta untuk memasangkan kolom A sesuai dengan jawaban yang ada di kolom B.
Dan soal labeling berjumlah 10 soal juga, dengan jawabannya yaitu cari di 10 gambar ini, dicocokkan. Untuk tugas, kerjakan soal evaluasi yang telah diberikan. Dan terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini, pembangunan dan pemasangan saluran kabel tegangan tinggi memerlukan pengetahuan teknis dan perencanaan yang matang. Hal penting yang harus diperhatikan meliputi pemilihan bahan, penggunaan alat ukur, serta desain konstruksi agar penyaluran listrik lebih efisien dan aman. Selain itu, aspek mekanika kabel dan penerapan keselamatan kerja sangat penting untuk minimalkan risiko serta menjaga sistem tetap optimal. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.